Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa menyapa Tribuners kita ya lebih awal. Seperti biasanya kalau kita menyapa Tribuners di pukul 3 sore, kali ini di pukul 11 sebelum nantinya kita menuju ke sholat Jumat ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk kalian yang rajin beribadah di hari Jumat. Baik Tribuners, di studio tribunambon.com yang letaknya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Siang ini kita kedatangan tamu spesial Tribuners. Ini merupakan salah satu sosok yang tengah dibanggakan oleh masyarakat Provinsi Maluku. Betapa tidak, perjalanan panjangnya yang melaju hingga ada di panggung spektakuler, sebuah panggung yang diimpikan, diidam-idamkan bagi mereka yang punya potensi di bidang tarik suara tentunya. Inilah kontestan Indonesian Idol 2023. Kita sambut Rahman Sadli. Halo Tribuners semuanya. Yang di belakang tepuk tangan. Oke, thank you so much udah mau hadir di undangan kita. Tentunya ini agak susah juga untuk bisa kita match jadwalnya ya. Tiba di Ambon tepatnya pada hari apa kemarin? Hari Rabu pagi. Sebelumnya Rabu tuh mau pagi. bilang terima kasih udah mau mengundang beta di Tribun Ambon. Soalnya ini kan wawancara pertama kedua. Ya. Wawancara dari media pertama nih. Oke, yang kita live begitu Kita live ya. begini nih baru Biasanya pertama kali nih spesial iya. banget di sini nih. Karena begini, saya manggilnya Aman ya. Iya, Aman. Oke, karena begini Aman, sepanjang perjalanan kamu di Indonesian Idol 2023 itu banyak pasang mata, terutama yang di Provinsi Maluku. Bahkan kamu sangat terkenal dengan lagu-lagu kamu yang kamu mainkan di atas panggung itu. Di TikTok, di Instagram, potongan-potongannya kita nonton semua dan itu sangat spektakuler tentunya. Jadi ini merupakan salah satu kerinduan juga sih sebenarnya dari fans-fans kamu yang ada di Provinsi Maluku dan Tribuners kita yang tersebar di segala penjuru yang bisa mengakses kita di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Jadi kehadiran kamu di sini setidaknya mengobati kerinduan itu. Dukungan selalu ada buat kamu, namun sayang ya di showcase ke-5 kemarin perjalanan kamu terhenti. Tapi saya yakin sungguh bahwa mimpi tak lalu berhenti pada panggung itu. Udah pasti. Yes. Oke. Ya, sesuai dengan tema ya Tribuners yang sudah kita sounding aman di berbagai sosial media kita. Napak tilas perjalanan kamu menuju ke panggung spektakuler. Ini pertanyaan udah serius banget ya. Serius banget ya. Di belakang aja tuh kayak lagi makin dalam. Oke. Gimana sih perasaan kamu ketika berapa lama di Jakarta? Udah lama sih. Dari sebelum audisi udah lama, beberapa tahun lah. Oke, boleh ceritain dulu deh aktivitas kamu selama sebelum kamu daftar untuk menjadi kontestan di Indonesian Idol. Kalau aktivitas aku berada di Jakarta itu kan kebetulan karena memang kuliahnya di sana. Kuliahnya di sana, terus makin ke sana kan makin terbuka gitu kan. Di sana tuh kayaknya buat kuliah aja tuh kayaknya masih bisa buat dimaksimalin berkarir di industri musik. Jadi di sana selepas kuliah aku emang memulai karir sebagai penyanyi kafe reguler. Jadi ada outlet restoran gitu-gitu kan. Kita sering ngeband di sana. Oke, gitu. Bareng temen-temennya. Bareng temen-temen. Itu sambil kuliah nyambi ya? Enggak, setelah kuliah. Setelah kuliah. Karena emang disiplin ilmu aku kan farmasi kan. Jadi buat membagi perkuliahan sama reguler gitu itu memang kayaknya agak gitu. Dan itu kalau dibayangin orang-orang awam, salah satunya saya juga yang kayak meraba-raba farmasi sama musik, sesuatu yang tidak linear. Tapi gimana kamu bisa membawa itu dalam satu ritme tarikan nafas kamu selama di Jakarta? Bahwa itu sebenarnya karena aku bukan tipikal orang yang bisa menjalankan dua hal secara bersamaan. Jadi ya udah fokus aja dulu kuliah dulu nih. Kuliah, habis itu baru ngejar karir musik. Itu tuh salah satu
yang kerap ya sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan anak muda begitu. Ketika dia fokus ya, berbicara tentang fokus nih. Ketika dia harus menjalankan studinya, namun di sisi lain tuh kayak batin garu-garu, orang Ambon bilang mau bikin ini dan itu begitu. Apalagi tentang musik ini kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Betul sekali. Iya, dan kalau mau membawanya ke ruang-ruang yang profesional itu butuh fokus yang dalam gitu. Tapi kamu bisa melewati masa studi dengan jurusan yang seserius itu. Kemudian setelah itu kamu jalan lagi dengan musik kamu. Oke, nanti kita akan balik lagi gimana kamu menjalani keduanya di Jakarta. Bermusik. Adakah apa ya darah yang mengalir, darah musik begitu yang mengalir dari orang tua ke diri kamu? Ini lucu sebenarnya, kan orang bakalan mikir kalau misalkan Beta ini punya keluarga darahnya musisi semua, padahal tidak sama sekali. Oh ya. Bapak pegawai negeri biasa, Iya. ibu juga sama, keluarga juga belum ada yang punya sejarah yang bermusik gitu. Jadi dari awal itu pribadi memang ini kayaknya semua berkat dari dukungan orang tua sih, terutama bapak ya. Karena semasa kecil itu selalu apapun yang berhubungan sama musik itu diikut sertakan juga. Jadi Beta waktu kecil itu kan sering ikutan berbagai macam lomba nih, bukan cuma nyanyi aja. Oh ya. Ngaji pernah juga, bahkan yang di luar nyanyi pop gitu. Jadi waktu kecil tuh semasa kecil ngaji. Lomba ngaji, ikutan MTQ. Bahkan ikutan festival lagu gambus yang di luar bernyanyi pop. Nah setelah itu baru SMA udah ketaker gitu kan. Arahnya mau ke musik. Arahnya ke musik. Gitu. Dan itu didukung ya sama orang tua ya? Sejauh ini alhamdulillah support terus. Jadi kata bapak sih apapun yang terjadi selama kamu senang buat melakukan itu silakan. Wah. Go for it, kita bakal dukung, support 100%. Luar biasa. Tribuners, ngomongnya aja tuh udah merdu dari tadi saya nyimak gitu pengen dinyanyiin tapi nanti. Oke, Tribuners kalian yang saat ini sedang memantau kita di layar monitornya baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, kalian bisa berkomen, bertanya di sana. Kebetulan kita punya bintang di sini. Kalian sharing aja mungkin pengalaman kalian menonton Aman Rahman Sadli di atas panggung spektakuler, juga kalian bisa flashback begitu ya di kolom komentar biar kita sama-sama balik lagi. Baik, kembali ke dukungan orang tua. Saat kamu memutuskan untuk bisa berkuliah ya di jauh di Mama Kota. Lalu meninggalkan kampung halaman Pulau Seram, pulau terbesar di Provinsi Maluku. Dan tidak 1-2 pulau yang kau lewati. Kau melewati Ambon, Indonesia bagian tengah, sampai ke Indonesia bagian timur. Apa yang membuat kamu jatuh pada pilihan itu? Buat memutuskan ke Jakarta itu kan sebenarnya Beta dari awal itu memang tidak pernah berniat buat di Ambon. Bukan karena apa, karena memang Beta melihat potensinya besar kalau misalkan berkarir di industri kreatif, entertainment gitu, terutama permusikan. Karena di sana itu saturated banget nih, banyak segmentasi di sana. Jadi kalau misalkan kita mau kemana tuh arahnya udah jelas, ada di Ambon memang ada, cuman memang masih terbatas kan. Jadi Beta mencari peluang yang lebih luas dalam bermusik gitu, dan kebetulan Jakarta jadi top of mind ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang waktu itu karena yang khususnya yang ingin berkarir di industri kreatif kayaknya bakalan milih Jakarta atau enggak Bandung atau Jogja. Itu bakalan jadi top of mind mereka gitu kan. Dan kebetulan waktu itu karena udah Jakarta sih gitu. Jakarta. Oke, dan akhirnya Jakarta gitu ya. Jakarta pertama. Yes. Jatuh bangun kamu di Jakarta. Orang bilang Mama Kota tuh kalau kita lihat Jakarta ramai, Jakarta gemerlap, metropolitan. Tapi ada sisi-sisi yang mana anak rantau itu bisa merasakan bahwa
this is not my place. Aku salah satunya. Akhirnya milih pulang ke Ambon. Kamu gimana? Kalau aku emang mungkin karena dari kecil itu udah diajarin sama bapak kalau misalkan udah sampai di sana itu dia bilang gini. Ini selalu diingat nih kalau bapak ngomong gini. Jadi bapak selalu bilang pakai bahasa Ambon ya. Boleh. Beta kas kuliah saya di Jakarta, beta kas terbangkan saya jauh-jauh ke sana, beta kas hidup saya di sana. Itu bukan jadi mental tempe. Gitu. Jadi saya mau tinggal di apartemen, bahkan mau tinggal di bawah kolong jembatan, saya harus tetap hidup, harus tetap fight. Itu yang selalu beta ingat. Just why dimanapun beta berada ya tetap fight. Tetap fight. Itu sebuah apa ya? Bukan kita melihatnya sebagai kekuatan sih dari orang tua, ya dikasih biar kita orang Maluku dengan mental yang kuat itu ke Jakarta, mama kota, tahan banting, dan itu di wording dengan bagus sama bapak kamu. Salut bapak. Bapaknya nama siapa? Bapaknya nama Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman yang terbaik nomor 2. Setelah mama. Salah, nomor 1 Allah. Oke. Kupikir mama. Oke, Masya Allah, kamu aman nih. Oke, bikin Tribuners nih pasti sudah meleleh-leleh di kolom komentar Kak. Tolong dipantau ya Tribuners ya, kalau ada komentar mohon langsung di WA yang satunya. Kita kudu pakai kode nih ke teman-teman yang ada di belakang layar. Baik. Berapa tahun di masa perkuliahan? Lumayan lama sih. Ya tahulah, susah banget pasti jurusannya. Sepertinya sulit ya. Sulit. Sebutkan tahunnya berapa lama ya. Oh iya, saya aja tuh 6 tahun ya. Lama banget. Mirip loh kita. Oke, nah itu setelah itu kamu berkeputusan untuk full di musik begitu ya, karena mungkin kerinduan kamu untuk bermusik selama masa perkuliahan itu dan mengambil jalan-jalan itu. Kalau misalkan bermusik ini sekarang itu masih masih belum bisa memutuskan juga ya, maksudnya mau go fight 100% buat di musik atau enggak. Cuman untuk sekarang masih berusaha untuk menyeimbangkan nih kedua ini. Kebetulan kan karena emang udah punya disiplin ilmu sendiri, jadi gimana caranya buat beta punya skill dalam bermusik, beta punya skill dalam beta punya disiplin ilmu. Jadi kalau bisa dijalanin dua-duanya kenapa why not? Tidak? Kan lebih banyak prospek kan? Betul. Kita bisa lihat salah satu contoh misalnya Tompi ya. Dia benar. seorang dokter dan juga karir bermusiknya juga tetap melejit begitu. Tapi itu pasti banyak guncangan. Sejauh ini yang kamu rasakan bermusik dan juga jalani disiplin ilmu kamu itu apa? Struggle udah pasti ya, karena tengah jalan kayaknya ini better, kayaknya ini better nih. Nah itu masih kamu 24 sekarang ya? 25. Masih muda dan jalannya masih panjang. Udahlah, jalanin aja dulu. Oke. Kita masuk di perjalanan kamu menuju ke panggung spektakuler nih. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa saya harus tampil di panggung itu? Sejujur-jujurnya keinginan buat balik lagi ke Indonesian Idol setelah beberapa kali percobaan itu didasari atas iseng aja. Iseng. Jadi gini, waktu dulu itu kan aku pernah nyoba beberapa kali ya. Pertama kali di Makassar 10 tahun yang lalu. Terus habis itu pas awal-awal kuliah 2016 itu coba lagi dengan niat kayak kita harus sampai di panggung spektak gitu kan. Cuman jalannya belum sampai. Terus habis itu ketiga kali itu ikutan Idol 10. 2018-19 lah. Terus 10 udah mulai ya udahlah santai aja lah gitu kan. Ternyata dikasih jalan. Top 50. Oh iya. Top 50. Terus habis itu setelah itu
beta berpikir kalau misalkan beta kembali lagi ke Indonesian Idol dengan kualitas yang sama, kayaknya sepertinya buang-buang waktu gitu. Betul. Jadi beta cari jalan 1 tahun itu untuk belajar juga. Jadi dalam performing gitu kan. Kebetulan bergabung dengan anak-anak band. Karena sebelum Indonesian Idol season ke-10 itu beta belum ada link buat bergabung di band, regular gigs. Beta cuma penyanyi cover biasa yang cover di dalam kamar ya udah sebar, penonton suka gitu-gitu aja. Cuman untuk keahlian dalam performing, entertaining di atas panggung itu, public speaking di atas panggung itu belum ada sama sekali. Oke, wait. Dari pertama kali kamu mendaftar sebagai kontestan di season-season sebelumnya, mulai dari Makassar, kemudian di season 10 ya, dan apa yang kamu pelajari, kekurangan apa yang perlu kamu penuhi di situ agar tidak ditolak lagi, karena sebenarnya kamu sendiri kan kayak kok bisa ditolak gitu kan? Nah, itu evaluasi udah pasti ada, karena setelah itu beta berpikir ini kayaknya kalau cuman sekedar bernyanyi kayaknya sangat polos untuk maksudnya kita ikutan Indonesian Idol juga jangan sampai terlalu polos gitu, karena Indonesia balik lagi ini kan industri hiburan ya. Betul. Jadi yang mereka inginkan dari finalis adalah bukan cuman secara teknikal, dari segi teknikal mereka nilai, tapi dari segi personality, dari segi apa yang ingin dibawa selama berada di Indonesian Idol. Ya, contoh paling kentara itu kan salah satu finalis namanya Nel. Ini ya, dia itu kan memang punya misi nih, dia pengen Indonesia tuh reggae lagi gitu. Nah, reggae, rock lagi gitu kan. Makanya dia bawa dengan personality dia yang seperti itu dan segala macam. Nah, setelah beta mengikuti beberapa kali audisi, itu yang beta lihat, karena yang mereka ingin lihat dari finalis itu adalah value-nya sebagai seorang idola itu apa. Gitu. Nah, beta di sini di Indonesia Idol beta ingin menunjukkan bahwa kerja keras itu bisa membuahkan hasil. Buktinya beta yang dari nobody knows ini beta dari daerah yang cukup underrated di Maluku ya. Orang cuma tahu Maluku itu Ambon. Gitu kan, mereka jarang yang tahu orang di luar Maluku itu Seram bagian timur itu sebelah mana gitu kan. Kita ingin kasih tahu bahwa orang yang dari daerah yang tidak banyak orang tahu juga punya potensi yang besar. Dan kita di sini mewujudkannya dengan kerja keras. Gitu. Wow, itu mengharumkan. Serius. Sebagai orang Seram, ada orang Seram. Kita juga turut bangga gitu. Gimana ya, seperti yang tadi kamu sebutkan bahwa tidak banyak orang yang tahu. Bahkan saya tidak tahu apa mereka saya tidak mau menjudge, tapi Maluku dengan ribuan pulau yang ada di bumi raja-raja ini, yang ditahu hanyalah kota Ambon. Sementara mutiara-mutiara hitam tersembunyi di setiap pulaunya itu salah satunya kamu, yang kamu hadir dengan latar belakang itu. Oke, balik lagi ke perjalanan kamu. Selama proses pengembangan kapasitas itu, mana yang paling kamu gosok gitu? Mental satu. Mental satu, sama cara menjadi performer ya. Dan yang ketiga udah pasti teknikal ya. Gimana caranya supaya bisa bernyanyi lebih santai, lebih lepas selama berada di panggung gitu. Kenapa mental? Karena gini, jadi kan kebanyakan yang terjadi pada finalis itu, mereka ketika bernyanyi mereka ngejudge orang yang melihat mereka bernyanyi. Misal beta yang bernyanyi kakak jadi juri, jadi juri. Pada saat itu bernyanyi menghayati segala macam dengan segala teknikal yang ada. Itu kan biasanya kalau misalkan orang suka dan tidak suka itu kelihatan. Serius. Nah, kebanyakan pemula biasanya mereka ketika ngelihat gaze yang negatif, misalkan kayak orang mereka ngelihat kalau misalkan jurinya nggak suka, mentalnya langsung turun. Nah, gitu. Itu yang menjadi kita punya poin utama, karena selama kita menjadi penyanyi reguler itu biasanya ketemu bernyanyi
di depan orang yang ada beberapa yang memang apresiasi kita sebagai penyanyi di depan, ada beberapa yang nggak peduli seolah-olah kita ini backsound musik, ya kan? Jadi ketika kita melihat itu pas awal-awal udah pasti kayak ngedown, kayaknya dia nggak suka nih sama suara gua gitu kan. Nah, cuman seiring berjalannya waktu mental udah kasar tuh, ya kan? Jadi ketika melihat aura-aura negatif atau enggak ketidaksukaan itu tuh mental kayak bodo amat. Nah itu yang pertama tuh biasanya mental performer. Jadi kalau misalkan kita nyanyi gini, kita ngelihat ada orang yang ya udah kita istilahnya live pose sekalian gitu. Nggak peduli lu masuk atau enggak, ini gua ini beta, cara kita bernyanyi seperti ini, mau suka atau tidak suka nantinya bakalan suka. Nah itu yang pertama mental tuh. Kemudian yang kedua itu luas. Jadi di atas panggung tuh gimana caranya supaya tetap bisa santai. Makanya itu yang sebenarnya kalau misalkan dilihat jadi beta punya kekuatan utama selama kita berada di spektakuler. Karena yang lain kan kebanyakan yang mereka tonjolkan suara. Cuman kalau beta vokalnya. Selain teknikal, beta lebih tonjolkan gimana caranya beta menikmati di atas panggung supaya penonton bisa merasakan beta santai di atas panggung dan juga lebih santai di bawah. Nah, itu selama masa peningkatan kapasitas kamu di berbagai bidang itu ya, berbagai bidang itu, kamu kemudian memutuskan saya akan kembali lagi untuk Indonesian Idol 2023. Itu lucu sih sebenarnya, cerita lucu. Jadi gini, waktu itu kita juga mau ketawa nih, apa itu? Jadi gini, pertama kali memutuskan ikutan Indonesian Idol waktu itu karena ada keperluan mau balik Ambon. Nah, cuman karena anak rantau ini kan tidak punya uang buat balik Ambon, gitu kan. Nah, kebetulan pengen balik ke Ambon nih, tapi nggak ada uang nih buat ke Ambon gitu kan. Tiba-tiba audisi Indonesian Idol muncul. Terus beta dengan segala kegilaan yang di kepala mikir kan, bentar, kalau ikutan Indonesian Idol, kalau lolos akomodasinya ditanggung sama Indonesian Idol. Smart. Ya kan, main nih tiket gratis gitu kan. Terus proses sampai ke babak spekta itu kan ada kurang lebih ada 3 kali tahapan gitu kan. Judging, ketemu sama juri utama, habis itu penyaringan dari 100 besar ke 22, baru setelah itu babak live gitu kan. Nah, selama pertama nih ketemu babak judging gitu kan. Babak judging itu akomodasi ditanggung sama mereka. Jadi misalkan mau ketemu sama juri beta di Ambon, nanti dari pihak Indonesian Idol yang bakalan tanggung akomodasi dari Ambon ke Jakarta. Jadi waktu itu waktu mendaftar itu posisinya lagi di Jakarta. Pengen balik ke Ambon. Rencananya setelah judging nih, setelah judging baliknya ke Ambon. Gitu kan. Nah, nanti setelah balik ke Ambon, nanti kan babak eliminasi balik lagi kan. Jadi nanti supaya balik lagi. Smart. Ya kan? Smart move sebenarnya. Cuman emang kayaknya nggak diizinkan sama yang di atas buat balik ke Ambon dulu. Karena setelah judging udah kan libur beberapa hari sebelum lanjut ke babak eliminasi, kurang lebih kayaknya 2 minggu gitu. Nah, pas judging, balik nih gitu kan. Ternyata setelah judging tiba-tiba ada callingan, man ini ada reguleran nih gitu, ada wedding, ada segala macam gitu. Jadi jadwal bernyanyi padat. Bernyanyi padat, alhamdulillah, tapi kayak jadi balik Ambon gitu kan. Ambil. Udah selesai. Setelah itu eliminasi udah feeling nih. Balik nih. Balik Ambon nih, ya kan? Setelah eliminasi, alhamdulillah lolos sampai 22 besar kan. 22 besar. Mau balik, ternyata spare waktunya tuh 4 hari. Spare waktunya dari eliminasi ke live show itu 4 hari. Kalau nggak salah. Pokoknya nggak nyampe seminggu kalau waktu itu tuh. Sempetin pulang? Nggak sempetin pulang karena memang banyak banget persiapan sebelum ke live showcase. Cari wardrobe lah, terus cari referensi lagu, terus cari banyak koordinasi sana sini yang nggak memungkinkan buat balik ke Ambon karena waktunya mepet juga kan. Ya udah akhirnya setelah itu live showcase berhenti di top 10. Nah ini baru balik beneran. Berarti terhitung berapa tahun kamu akhirnya kembali ke Ambon? Balik ke Ambon terhitung udah 1 tahun, 1,5 tahun. Rajin pulang nih anak nih. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yes, kembali lagi ke perjalanan kamu masuk Indonesian Idol. Dari 100 besar ya, ke 20.
apa yang kamu pikirkan sebagai kekuatan kamu bisa mengalahkan sebegitu banyak puluhan kontestan lainnya, peserta lainnya? Sejujur-jujurnya kalau misalkan mau ditanya seperti itu, hal konkret apa yang bisa jadi beta punya kekuatan selama di Indonesian Idol, jujur beta sentak. Oke. Karena Indonesian Idol itu se-unpredictable itu. Iya. Apa ya? Pemilihannya itu abstrak sekali. Karena dari 100 besar itu kan kalau secara detail itu kita dibagi jadi beberapa kloter nih. Dari beberapa kloter dan tiap kloter itu berisi sekitar 5 orang. Ini dari 100 besar dulu ya. Terdiri 5 orang, terus sistemnya kan kita nyanyi akapela secara bergantian gitu kan. Siapa pertama siapa kedua. Gitu. Itu permainannya, hitungannya itu permainan mental juga. Karena kalau pas audisi itu kan judging ketemu sama juri, kita nyanyi sendiri, nggak ada gangguan dari siapapun. Tapi pada saat eliminasi top 100 itu, misalkan beta yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan. Suara yang pertama pas naik udah mental breakdown. Iya, itu. Jadi pas eliminasi satu kita bersaing sama yang di samping-samping kita, sama kuat-kuatan mental. Yang pertama pressure-nya udah pasti, aduh, beta yang pertama nih. Gimana caranya buat tetap relax sementara kita belum lihat performance sebelumnya. Nah, yang kedua, yang pertama bagus nih, gitu kan. Gimana? Yang ketiga juga kurang lebih sama lah, tiap peserta punya tekanan kan. Jadi gamenya itu lebih ke mental sebenarnya. Eliminasi 2 udah ketemu sama -1, udah sama home band. Memang itu salah satu selain skema juga itu salah satu proses penyaringan yang memperkuat mental siapa yang nanti masuk ke selanjutnya deh. Sengaja banget nggak sih itu? Sengaja banget. Jadi makanya setelah eliminasi live showcase tuh yang masuk ke live showcase mentalnya udah keras semua. Jadi ngelihat yang lain yang suaranya bagus di awal gitu kan udah nggak yang kayak gimana udah kayak, woi bagus, lebih bagus ntar sini. Gitu. Mentalnya udah kayak gitu semuanya. Udah kayak gitu. Jadi atau enggak kayak, woi bagus sih. Kalau eliminasi itu kan masih dari 100 orang udah permainan mental kan kayak, woi bagus. Aduh gimana gue di sini? Stres gitu. Iya, kita juga bisa lihat melalui layar ya, di penampilan para kontestan ketika harus melewati masa-masa penyisihan ya dari ratusan, puluhan hingga paling kecil 20 hingga selanjutnya. Apalagi yang tadi kamu bilang tuh 5/5 dihadapkan dengan para judges gitu kan ya. Mental mereka yang breakdance itu kelihatan banget gitu loh. Jadi peserta pertama ketika dia nyanyi yang lain udah oh my god. Apakah bisa melampaui dia atau malah lebih jelek dari dia nantinya. Itu kelihatan, tapi dengan kamu bisa melewati itu luar biasa. Bayangkan dari ratusan, puluhan sampai kamu ke orang udah pada tahu kamu gitu Aman. Kamu tuh sudah terkenal se-TikTok. Alhamdulillah. Oke. Lalu masuk paling mengerucut dari semua perjalanan kamu itu. Kita belum masuk di 10 besar yang akhirnya kamu tereliminasi, tapi selama perjalanan kamu itu yang paling kamu merasa bahwa pressure-nya paling tinggi. Dan yang kedua yang paling menyenangkan buat kamu, yang paling pressure-nya dulu. Pressure-nya yang paling tinggi itu eliminasi 2. Ini kalau mau dibilang tiap babak ya, bahkan sampai babak spekta menurut beta eliminasi 2 yang nomor 1 nih, satu yang bikin pressure. Karena hitungannya traumatis sebenarnya. Jadi ada hal apa di balik itu? Jadi Indonesian Idol sebelumnya itu kan beta dengan Diman sama-sama ikut juga kan. Nah, Katunda sama-sama terhenti di top 50, eliminasi 2. Eliminasi 2 itu? Iya, sama-sama terhenti di eliminasi 2. Dan beta sejujur-jujurnya beta datang ke Indonesian Idol tuh ekspektasinya minimal lolos ke eliminasi 2. Di 50 besar, habis itu kalau lolos ke 30 besar ya udah. Gitu. Udah sampai gitu aja. Nah,
kenapa sampai bisa trauma, karena sebelumnya itu beta keluar bukan dengan kepala tegak. Makanya itu yang bikin beta aduh gimana ya dieliminasi 2 kali ini gitu. Jangan sampai beta pulang dengan kepala menunduk gitu. Beta semua kayak gitu kan. Makanya pas dieliminasi 2 itu walaupun pressure tinggi, beta semua dikalahkan sama pressure. Itu yang bikin menyenangkan sebenarnya. Karena kita berusaha di babak itu kan karena base cover, kita nyanyikan lagu yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Nah, dengan segala macam pressure yang ada dari season sebelumnya, beta mau pulang dengan kepala menunduk. Habis itu kita harus tampil lebih berbeda dibanding yang lain yang udah pasti keunikan dan karakter suaranya udah pasti unik juga gitu kan. Itu yang bikin pressure tapi tetap semangat juga. Karena beta di situ mindsetnya udah kayak pokoknya kali ini kalau mau fight 100% sekalian. Kalau saya mau fight sekalian. Jadi mau lolos, better lolos dengan maksudnya ya udah kepala tegak sekalian atau enggak mau pulang menunduk. Pokoknya Pele patah, Malintang putus. Kebalik ya? Kebalik. Pele putus, Malintang patah. Pokoknya sikat lama mena haulala. Waktu itu yang kamu pikirkan itu ya? Kita pikir waktu itu sampai makanya setelah beta lolos, beta sangat bersyukur akhirnya trauma itu menghilang, langsung menghilang. Setelah itu alhamdulillah dikasih jalan bisa lolos sampai di top 10. Nah, top 10 yang pressure kedua tuh. Oke, pressure keduanya di top 10. Di top 10. Oke, sebelum kita masuk lagi ke top 10 itu. Yang menyenangkan selama sepanjang season ini. Mau dihitung babaknya kah apa boleh per babak boleh atau yang mana yang menurut kamu? Paling berkesan lah panggung kamu waktu itu. Paling berkesan panggungnya itu kalau di rank tuh eliminasi 2 itu yang paling berkesan menurut beta. Terus eliminasi 2, eliminasi 3 sama Spekta 2. Oke, lagi-lagi Spekta 2 ya. Oke. Kenapa itu? Kalau eliminasi 2 itu pasti yang tadi ya bisa overcome the traumatic things yang pernah dilalui gitu kan. Eliminasi 3 itu jadi kado terbaik di tahun 2022. Karena pada saat pengumuman resultnya itu bertepatan dengan tanggal 14 Desember beta tanggal kelahiran. Oh, gitu. Happy birthday yang telah terlewati. Nah, itu tanggal 14 Desember kebetulan itu pengumuman result dari para juri diumumkan sama KBCL. Dari dia ini bakal menjadi kado terbaik kamu nih, semisal kamu lolos ke babak selanjutnya gitu. Menurut kamu lolos nggak? Ya pokoknya apapun yang terjadi, beta berharap tanggal 14 Desember ini jadi kado yang terbaik gitu kan. Dan semoga kado itu adalah kelolosan di babak live show. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan buat lolos dan akhirnya bisa sampai di sini gitu kan. Kalau Spekta 2 itu pada saat beta perform lagu Seberapa Pantas. Wah, itu mah keren. Itu jadi apa ya, perform pembuktian kalau misalkan memang beta bisa kokoh di Indonesian Idol dan bisa membuktikan kalau beta pantas dan layak bisa berada di Indonesian Idol. Dan yang paling penting sih bisa menghibur orang-orang yang menonton karena setelah dilihat kemarin kita sempat buka-buka komen juga ada yang putar sampai lebih dari 10 kali dan segala macam itu kayak gitu kan, betul. Bisa bikin orang sampai kayak begitu. Itu sejatinya performer adalah apa yang disampaikannya itu nyampe gitu loh ke hati-hati, kuping-kuping yang mendengarkan dan itu membekas. Bahkan ada yang berkomen kalau mendengarkan coveran kamu membawakan lagunya Sheila on 7 dengan begitu apik, dengan gaya kamu reggae yang luar biasa, dengan kecakadidiannya kamu di atas panggung. Itu tuh kita yang nonton aja tuh kayak oh my god, this is the real performance ketika itu di panggung spektakuler dan luar biasa. Kita ke kolom komentar dulu ya, Aman ya. Oke, halo Tribuners kalian yang masih mantengin layar monitornya Tribun Ambon, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, yang sudah pada berkomen di kolom komentarnya. Halo, ada Anjani Ramadina.
Hai, Halo hai. Anjani Ramadina. Ada Esi juga Kakak Amang, terus pakai lope-lope gitu. Nah, Ada Sidi Kak Amang love you. Oke. masih di Kemudian oke, nah ini pertanyaan bagus nih dari Anjani Ramadina. Bagaimana rasanya Kak, Kak Aman dapat 3 standing ovation saat menyanyikan lagu Pudar versi reggae, salah satunya dari yang punya lagu sendiri itu yaitu Teh Rosa. itu ceritanya menarik banget itu. Jadi sebenarnya kan setelah performing Pudar dari Rosa itu kan setelah seberapa pantas. Iya, Nah oke. itu buat kompetisi mengulang suatu pakem yang sama tuh adalah suatu risiko yang tinggi gitu. Yes. Karena hitungannya bakalan dihitung sebagai orang yang selalu main aman di Iya. reggae. Aha. Bisa dibilang kita pugong itu kan di seberapa pantas. Iya. I set the bar Iya. too high. ya, pretty Okay. high kan. Jadi buat melampaui itu dengan genre reggae juga itu kayaknya riskan buat kompetisi Yes. gitu kan. Nah terus kita berpikir lama ya, sempat diskusi juga sama vokal direct Bang Melto, mantan vokalis Pasto. Jadi kita tanya gitu kan, Bang, kira-kira nih kalau misalkan kita bawakan lagu Pudar ini dengan cara reggae, itu kira-kira gimana menurut Abang gitu kan? Kita juga sempat cari-cari insight juga. Kata dia, ya kayaknya cukup riskan. Sejujur-jujurnya menurut beta punya penilaian cukup riskan gitu kan. Habis itu makin overthinking tuh. Gimana ya? Gimana caranya buat bikin ini reggae tapi masih tetap asik gitu kan? Pakemnya kan lumayan sama kan. Semalam itu gimana caranya? Pikir overthinking ya udah. Pasrah aja gitu kan. Sebelum itu sebelum perform malamnya tuh sholat, ya Allah kalau misalkan memang engkau kasih jalan reggae buat hamba gitu kan, minta petunjuknya gitu. Terus habis itu besokannya perform, beta jadi orang yang punya standing applause paling banyak Saat itu di malam itu. dibanding semua beta yang paling banyak. Terus ini kayak mungkin jalannya kali ya. Okay. Nah itu beta melihat itu. Nah, apalagi setelah itu beta perform di depan Rosa lagi, lebih-lebih di penyanyi aslinya, Orang dikasih yang punya apresiasi lagunya. juga, bahkan sampai minta diajarin gimana caranya buat gitu kan. Iya kan, itu jadi signature move juga. Makanya Oh, senang sekali bisa perform di depan Teocha juga, iya. bisa kasih bisa kasih penampilan bagus dan bisa dapat apresiasi juga yang bagus dari Teocha, penyanyi aslinya langsung. Yes, itu standing ovation, hal yang apa ya, pastinya diimpikan oleh semua performers selama panggung spektakuler itu. Karena itu juga poin kuat ya, selain daripada dukungan dari masyarakat Indonesia secara umumnya. Oke, yang seru-seru sudah tadi ya kita bahas selama kamu di season 12 Indonesian Idol 2023 ini. Apa yang insight baru, apa yang menurut kamu kayak masuk paling banyak selama masa-masa pelatihan sampai ada di panggung dan sebagainya. Pokoknya backstage lah. Backstage, insight yang paling menurut beta yang paling masuk sampai sekarang itu dari Bang Nel sebenarnya. Dia ngasih ini kan, kayak udah pasti di sana kan udah pasti banyak pressure gitu kan. Terus kita berusaha untuk mengontrol banyak hal. Nah terus beta sampai di kesimpulan dikasih sama Bang Nel tuh kayak, lu jangan atur urusan Tuhan, dia bilang gitu. Karena kita ini kan tugasnya performing gitu kan. Di sana pressure-nya banyak. Kita mikir gimana caranya supaya orang suka sama kita, terus gimana caranya supaya penonton bisa nge-vote kita gitu kan. Sharing sama dia, lu stres nih kayaknya minggu ini beta yang bakalan pulang deh gitu kan. Udah kayak gitu. Terus itu dari awal showcase malah. Minggu ini kayak beta yang bakalan pulang lah segala macem. Beta yang pede dengan ini. Gimana kalau penonton nanti tidak suka, segala macam yang terjadi. Terus kata Bang Nel, jangan urus urusan Tuhan. Apapun yang terjadi, lo manggung di atas panggung, ya udah manggung aja. Ntar kalau misalkan perform lo bagus dan publik suka, ya udah lo bakalan tetap lanjut. Kalau misalkan perform lo jelek, dikasih di atas sama Tuhan buat tetap lolos,
ya rezeki lu di sana gitu. Nah, itu insight yang paling apa ya, paling beta tanamkan sih. At least adalah kamu sudah berusaha Ya, mengikuti semua pelatihan, proses-proses itu kamu ikutin sampai akhirnya bisa tampil itu udah di atas panggung tuh udah nggak usah mikir apa-apa gitu. ya, Udah nyanyi aja gitu, ya, nyanyi. perform aja gitu. Hasilnya seperti apa, seperti yang tadi Bang Nel bilang, itu ngetuk banget sih. Ya. Keren banget, dan ya pantas saja kamu menyebutnya sebagai sesuatu yang masih melekat di ingatan kamu. Oke, kita bicara tentang dukungan ya. Orang tua pasti udah dukung karena Ya. kamu sampai di perjalanan top 10 itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang begitu tanpa dukungan dari orang tua. Lalu Keluarga juga. yes, betul. Nah, kalau kita melihat di berbagai penampilan ya peserta-peserta yang ada di Indonesian Idol 2023 ini, seperti tadi yang disebutkan juga salah satu dari NTT ya yang didukung sama Bangka Belitung. Bangka Belitung, Ya. sorry, Bangka Belitung yang didukung sama jajaran pemerintahannya, ada juga wakil rakyat yang turut dukung di situ dengan menunjukkan kehadiran mereka di tengah-tengah penampilan. Kamu sendiri gimana? Adakah dukungan itu dari Provinsi Maluku secara umumnya? Secara langsung untuk sekarang, Oke, no worries, just say it, spill it. oke, untuk kalau beta jujur pribadi sampai sekarang beta belum mendengar ada kabar dukungan secara langsung dari pemerintah Kota Ambon, kemudian Provinsi Maluku, dari beta punya kabupaten asal juga, maksudnya apa namanya, diberikan dukungan secara langsung gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, apa namanya, ini mungkin bakalan jadi apa ya, bakalan jadi evaluasi juga mungkin ya buat pemerintah juga, karena kita di sini kan berusaha untuk mengharumkan nama Provinsi Maluku kan. Despite all of that things, beta rasa sih beta punya kemampuan untuk tetap fight, itu bakal mengalahkan segala-galanya terlepas dari banyak atau tidaknya dukungan pemerintah terhadap beta gitu kan. Karena beta masih punya warga Provinsi Maluku, masyarakat Provinsi Maluku yang tetap apapun yang terjadi, dong tahu kita anak daerah, dong sudah mendukung dengan sekuat tenaga, dan sudah apa namanya rela-rela meluangkan waktu untuk vote gratis dengan 3 kesempatan tiap hari untuk voting beta untuk lanjut di Indonesian Idol. Jadi apa namanya, mengesampingkan itu semua, beta mau berterima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku ya. Tidak pakai terkhusus semua kabupaten, kita yakin pasti dong berusaha untuk sokong beta dengan demand juga supaya tetap berlanjut di Indonesian Idol. Jadi terima kasih semuanya, pokoknya sampai ketemu lah di panggung-panggung yang lebih besar, karena di Indonesian Idol ini ajang yang bergengsi, tapi bakalan lebih bergengsi kalau misalkan katong bisa bertemu di penghargaan musisi terbaik, penghargaan pencipta lagu terbaik, dan seterusnya gitu. Itu bakal jadi hal yang lebih membanggakan. Ya, dan ini juga bisa menjadi salah satu apa ya, pukulan begitu sebenarnya. Kalau kita melihat ya dari luar, apapun yang kau rasakan, mungkin kau sulit untuk mendeskripsikan ya. Tapi adanya seperti itu. Kita melihat dari provinsi-provinsi lain dukungan di jajaran pemerintah maupun pejabat tinggi itu tuh sangat luar biasa dan itu terlihat begitu. Ya mungkin untuk salah satu kontestan, yang masih bertahan ya di Indonesian Idol 2023 saat ini tuh bisa lebih lagi disokong dalam hal apa, bukan dalam hal materi saja begitu ya, tapi kehadiran bahwa ini loh ada Provinsi Maluku yang turut nopang kamu di perjalanan ini, jadi jangan merasa sendiri, fight di atas panggung seperti itu. Dan ya nanti kita akan tanyakan lagi kepada yang bersangkutan juga sih sebelum keburu ini, tapi maksudnya untuk beberapa, beta mau terima kasih kepada beberapa pejabat-pejabat yang memang dengan dengan secara langsung memberikan dukungan juga kan, terutama buat Ibu Endah, Bu Endah Leo Simatupang. Jadi beliau itu mantan
Kapolres Ambon. Nah, kami kemarin menyempatkan diri buat datang ke studio juga untuk mendukung. Jadi itu sebuah kebanggaan buat beta lagi orang besar bisa datang buat mendukung beta secara yang langsung. penting kayak ada gitu, hadir gitu. Dan makanya, Maluku. Beta kemarin merasa terhormat juga bisa beta pun perform bisa dihadiri oleh orang-orang besar juga kan. Dan juga ada beberapa juga pejabat dari Seram bagian timur juga yang memang mendukung secara langsung beta pun perjalanan gitu kan. Kita di tribunambon.com turut mendukung, mungkin tidak hadir dalam studio tapi kita mengawal perjalanan kamu. Dan itu juga terima kasih Tribun Ambon ini selalu memberitakan beta punya perjalanan selama itu berkompetisi di Indonesian Idol. Terima kasih banyak. No worries, don't mention. Itu tuh yang paling sering banget dia tuh pantauin perjalanan kamu dan tentunya kita. Oke, masih ada lagi pertanyaan. Ada komen-komen juga banyak ini. Tapi saya punya satu permainan deh. Ini permainan game apa sih? Pokoknya inilah kita punya. Ini biasa dimainkan. Kita kan punya program tuh namanya Satu Lagu dari Ambon. Satu lagu dari Ambon. Itu hostnya lain lagi. Ada tadi. Nah itu game itu sering dia mainkan sama teman-teman musisi yang diajak main di sini. Namanya Pertanyaan Jawab Cepat. Oke, pertanyaan jawab cepat. Baik. Ini langsung kayak timbul aja di otak aku tanpa dipikirin ini, tanpa ditulis lagi pertanyaan jawab cepatnya, Bang. 1 detik ya. Oke, nervous nih. Oke. Berkarir Jakarta Ambon. Jakarta. Oke. Kembali linear dengan pendidikan atau jadi musisi? Musisi mungkin ya. Untuk sekarang. Manusia pasti berubah-berubah. Oke. Cover lagu atau bikin lagu? Bikin lagu. Oke. Pacaran atau nanti dulu? Nanti dulu. Oke, banyak hati yang girang gitu. Artinya bisa dimiliki bersama. Hati aku sekarang milik amandemen seutuhnya. Oh, amandemen. Padahal tadi kita mau sounding biar amandemen tuh datang aja di studio tribunambon.com ya, biar kita bisa foto bareng, bisa ketemu langsung sama Diman. Hitung-hitung jumpa fans lah ya. Kita fasilitasi dengan tempat, bisa datang dan foto-foto, mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga sama Diman. Sama Aman. Oke, satu pertanyaan ini kayaknya pertanyaannya juga cukup penting banget dari akun Mufida. Hai Mufida, Fatul Mufida. Kak Rahman ada rencana tampil di Ambon? Kalau ada undangan langsung atau nggak ada project-project yang ini, why not? Oke. Ini opportunities kan. Kalau misalkan ada, kita sikat rame-rame. Event organizer yang ada di Ambon. Kalau misalkan kalian bikin project, kita gas 100%. Yes. Oke. Kamu sudah punya manajemen yang nanti bisa? Oh, udah ada. Udah ada ya? Ya, kebetulan udah sign kontrak sama Star Media Nusantara sebelum live showcase. Jadi itu bisa langsung ke sana ya, untuk bisa mengundang Aman di event-event, terutama kalau kita mau melihat di kalender pariwisata tuh banyak banget ya event selama 2023 yang bakal digelar, dan kita dengan sangat antusias dan menyenangkan sekali kalau itu nanti akan dihibur oleh salah satu bintang Aman, Rahman Sadli tentunya. Oke, selanjutnya perjalanan kamu terhenti di Indonesian Idol Top 10. Apa yang kamu rasakan saat itu setelah berhenti? Setelah terhenti, senang karena bangga gitu kan, udah sampai sejauh ini dari sekian ribu, belasan apa puluhan ribu ya. Itu dari sekian banyak orang itu tinggal 10 orang, itu suatu hal yang membanggakan gitu kan. Orang bakalan mikir kalau beta ini bakalan bersedih atau kecewa dan segala macam, tapi beta rasakan pada detik itu juga, beta sangat senang bisa berada di situ. Beta sangat senang menjadi bagian dari Indonesian Idol. Beta sangat senang menghibur sekian juta orang yang mendengarkan beta perform.
yang melihat beta punya aktivitas selama di Indonesian Idol. Makanya ya yang tersisa cuman bangga sih daripada membuang-buang waktu buat hal-hal yang negatif. Bangga aja udah paling bangga karena balik ke sini maksudnya beta bisa memberikan kebanggaan buat masyarakat Maluku juga kan. Nah itu yang beta rasakan. Rencana paling dekat apa yang bakal dilakuin? Udah pasti balik ke Bula, Seram bagian timur dulu buat refreshing sedikit. Gumumai tahu tuan we ya. Pokoknya tunggu kita balik di SBT. Jadi setelah pressure yang terjadi di Indonesian Idol mungkin saatnya untuk merilekskan otot-otot yang sedang tegang ya. Ke sana, setelah itu mungkin ada sedikit berkonten di sana juga. Kamu arahnya masih mau ke bertahan dengan style reggae kamu ataukah bukan bertahan sih, mau nyoba malah. Karena kan beta coba reggae di Indonesian Idol itu kan baru pertama kali. Itu baru mau coba reggae? Baru mau coba itu percobaan ke beberapa kali itu baru mau coba tapi kok kayak mana gitu, keren. Nah, kebetulan kemarin sempat beta punya genre ini kan lebih ke R&B hip hop. Lebih ke R&B hip hop, nyoba reggae itu pas di eliminasi 2. Jadi untuk baru beberapa bulan lah baru nyobain reggae. Jadi setelah nyobain reggae selama beberapa kali kayaknya seru dan enak aja gitu. Bisa joget-joget di panggung, terus ngelihat orang-orang juga pada asik di bawah juga. Jadi kayaknya bagus buat menyebarkan vibes yang positif kan. Jadi kayaknya karya-karya ke depan insya Allah tungguin aja. Semoga kita bakalan ketemu di reggae-reggae selanjutnya sih. Udah ada bayangan untuk lagu terbaru? Lagu ciptaan kamu? Baru ngarah ke sana tapi belum ada drafting segala macam. Tapi once sudah ada pasti bakalan di. Can't wait. Yang terakhir ini dari Tribuners setelah Kakak Malele. Katanya viral di sini kan? Viral tahu. Bukan cuma di sini aja, Aman. Bahkan aku baca di akun official account-nya RCTI yang muncul komen itu justru orang-orang luar gitu loh. Banyak anak-anak Ambon juga, anak-anak Maluku ya. Malele itu artinya ini, kasih penjelasan karena banyak yang tanya Malele apa sih kayak gitu kan. Ada juga yang dari luar yang ikutan komen gitu. Jadi ya don't you know that you're so famous? Ya kayak itu masih berpikir kayak I'm still like ini ordinary people aja di sini gitu kan, tapi saya sangka sebelumnya ternyata Malele se-viral itu. Belum seberapa pantas. Malele satu kali dulu. Kamera. Ini khusus buat Tribuners ini mesti dulu kan. Boleh. Diminum dulu airnya, diminum. Tuh. Malele, Malele, tuang hati jantung Malele, dengar ale kaweng deng dia, hati ancur sing bisa pele, tagal ale sio tagal ale, bikin janji tapi parlente, tali cinta yang katong ikanona. Cuma sampai di batas bicara. Terima kasih. Keren. Baik Tribuners, gak terasa nih Aman, kita udah ngobrol kurang lebih 1 jam ya di Tribun Baspoli. Seru banget ya, udah 1 jam ternyata. Iya, kurang lebih 1 jam. Dan banyak banget insight yang kita dapat dan hal-hal apa yang perlu kita tekuni untuk bisa menggapai mimpi kita sendiri. Semoga bisa menginspirasi Tribuners juga. Mungkin kan bisa terinspirasi buat ikutan Indonesian Idol atau bisa lebih fight lagi. Selain jalan-jalan menuju membuat mimpi bermusik itu bisa terwujud, apa yang kamu gambarkan apa yang kamu sampaikan dalam perjalanan bermusik kamu itu juga bisa diambil sebagai sebuah pelajaran ya,
secara general siapapun yang ingin mewujudkan mimpinya, dan itu sangat luar biasa. Saya bahkan dapat insight baru dari kamu bahwa ketika kita gagal dengan 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali percobaan akan sesuatu, kenali diri kita apa yang membuat kita gagal pada saat itu, dan kemudian kembali dengan kekuatan penuh gitu loh, taklukkan apa yang menjadi kegagalan di awal jalan, dan itu sangat mantap banget. Yes, Tribuners, thank you so much buat kalian yang sudah di sini ya. Oke. Ya Tribuners, thank you banyak untuk kalian yang sudah pantengin ya kurang lebih 1 jam layar monitornya baik di kanal YouTube maupun juga di Facebook fanpage. Dukung terus ya Aman Rahman Sadli di jalan-jalan musiknya. Semoga banyak panggung yang bisa kita saksikan, ada Aman di sana dan terus berkarya buat kamu apapun mimpi kamu. Kita terus dukung ya untuk terus mengharumkan nama Provinsi Maluku Bumi Raja-Raja yang kita cintai ini. Terakhir, Kakak seberapa pantas dulu? Oke, seberapa pantas? Seberapa pantas sih? Yang bagian mana nih yang enak nih? Request, boleh request. Dari awal deh. Dari awal. Berapa? Coba. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? No, no, no. Sanggupkah kau hari dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu, hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku andalkan, hanya kaulah yang sanggup untuk aku banggakan. Di antara peri aku selalu menantimu. Terima kasih. Dan banyak Kakak. Oke. Dan Tribuners, itulah Tribun Best Story bersama dengan kontestan Indonesian Idol 2023 di kali ini bersama Rahman Sadli dan saya Ajeng Hatalea kamu pamit. Thank you. Thank you Tribuners. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,